Tadinya nih ya, saya kira seri J ini bakal konsisten, dirancang buat bisa ya bersaing sih enggak, tapi minimal ngimbangin lah HP-HP Tiongkok yang ngasih spek tinggi dengan harga yang murah. Jadi fokusnya ke spesifikasi hardware yang bersaing. Ternyata sekarang perkiraan saya terbukti salah. So, is it a good thing or a bad thing? Kita cari tahu yuk. Tahun lalu, hardware J5 yang lama hanya tertinggal satu kelas di bawah HP-HP brand Tiongkok di harga yang sama, yang rata-rata masih bermain dengan Snapdragon 615 atau MTK 6753 lah. Jadi J5 yang pakai Snapdragon 410 pada saat itu hanya ketinggalan ya satu kelas aja. Nah, di tahun ini, spesifikasi HP-HP brand Tiongkok di range harga 2-3 jutaan kayaknya udah makin sulit dikejar deh sama Samsung. Dimana Helio P10, Helio X10, sampai Snapdragon 650 yang skor Antutunya tembus sampai 70 ribuan, bukan barang yang aneh lagi di range harga tersebut. Strategi untuk bersaing pun dirubah. Apa aja perubahannya? Kita mulai dengan unboxing. Ini dia boxnya, cukup rame dan Indonesia banget. Ada Monas, ada Gojek, dan memang tulisannya untuk Indonesia. Ada beberapa fitur unggulan baru kayak UDS, hemat data hingga 50% katanya. Dan Samsung S Bike. Ntar kita lihat deh fitur apaan sih ini. Dan juga dikasih perdana simpati 4G. Harganya saya beli 2,9 juta lebih dikit. Di dalam box ada HP-nya. Lalu gambar tempel yang sebenarnya bukan gambar tempel biasa. Nanti kita bahas deh ya. Kitab-kitab, earphone, kabel data, dan charger adaptor dengan output naik jadi 1,5 ampere yang J5 dulu 1 ampere aja ya. Kenapa output chargernya lebih gede? Karena baterainya juga jadi lebih gede dari 2600 mAh menjadi 3100 mAh di J5 2016 ini. Beres, ini dia semua isi box J5 2016. Pertama kali dikeluarin dari plastiknya, frame metal, Samsung nggak mau kalah kayaknya. Dan frame metal ini jelas bikin feel megang J5 2016 jauh lebih terasa solid dan premium dibanding pegang body seri J yang lama. Megang seperti ini terasa natural banget, berkat frame metal yang dikikis Action Chamfer, lalu disambung sama back cover plastik yang solid dengan kontur yang sedikit melengkung di ujung-ujungnya. Tapi pas dipegang terbalik, karena layarnya belum pakai kaca lengkung 2,5D glass, jadi sudutnya tajam dan keras karena framenya metal keras. Wih, keren, metal keras. Udah kayak Galaxy A series aja. Stop. Mimpinya jangan kejauhan dong, men. Metal kan ada kelas-kelasnya, dan frame metal di Galaxy J series ini grade-nya masih di bawah A series dan S series pastinya. Jadi kalau megang sebelahan gini, Galaxy A series somehow frame-nya terasa lebih keras dan solid. Tombol-tombol juga lebih tactile di A3, dan detail finishingnya lebih apik, sampai feel dingin ala metalnya juga lebih kerasa di A series. Back covernya masih plastik, ya polikarbonat lah plastik ting. Tapi di finishing sedemikian rupa biar nggak terlihat dan terasa timpang dengan frame metalnya. Perpaduannya begitu menyatu sebagai sebuah desain yang utuh. Hanya tetap, LED notifikasi sama lampu backlight di tombol kapasitif masih pura-pura lupa dipasang. Jadi strategi HP premium yang dulu porsinya A series, sekarang J series ikut-ikutan. Bagus dong. Bagus sih, tapi ada konsekuensinya. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang perlu disyukuri, J5 2016 ini adalah HP menengah Samsung pertama yang udah dipasang Android Marshmallow. Jadi ya up to date lah ya. Kelincahan, multitasking, dan simplisitas UI Samsung setelah di facelift tahun kemarin juga masih bertahan sampai sekarang. Kalau simple, tapi fitur kustomisasi nggak dilepas gitu aja, karena ada ratusan pilihan tim yang bisa dicocok-cocokin sama kepribadian kamu pastinya. Keren kan? Biar tambah keren, VRAM-nya juga rata-rata di atas 1 GB, men. Plus, ada 2 fitur keren baru di jajaran seri J 2016-nya Samsung ini, yaitu yang pertama Ultra Data Saving, yang kedua Samsung S Bike.
Ultra data saving bisa bikin kuota dari HP Samsung ini jadi lebih hemat. Bisa ngeblok background data, membatasi limit data yang boleh digunakan per bulannya, hingga mengkompresi gambar dan video dan audio juga saat kita sedang browsing. Sedangkan Samsung S Bike, tahu kan stiker yang barusan ada di dalam box? Nah, ternyata itu bukan stiker biasa, karena di dalamnya ada chip Near Field Communication atau biasa disebut sebagai NFC tag. And yes, di Galaxy J5 2016 ini udah support Near Field Communication. Emang fungsinya buat apa sih? Nah ini stiker tak tempelin aja di motor. Jadi tiap saya sebelum berkendara naik motor, saya tinggal nempelin punggung J5 2016 ini ke stiker yang udah tertempel di motor tadi untuk otomatis mengaktifkan fitur S-Bike. Canggih ya? Nah, kalau si S-Bike-nya ini lagi aktif dan ada panggilan masuk, orang yang nelpon bakal ngedengar suara sekretaris cantik saya yang ngomongnya tuh kayak gini nih. Orang yang Anda hubungi sedang berkendara dan tidak bisa menerima panggilan. Jika Anda ingin orang tersebut untuk berhenti dan menerima panggilan, silakan tekan 1. Nah, jadi kalau ternyata panggilannya urgent, nah tinggal pencet 1 aja dan baru HP saya bakal berdering. Tapi saya hanya bisa ngangkat teleponnya setelah motornya berhenti. Kalau motornya masih jalan nggak bisa diangkat karena ada pendeteksi gerakannya. Jadi fitur ini memastikan kita bisa berkendara dengan lebih aman dan memastikan telepon yang masuk dan mengganggu perjalanan bermotor kita hanya telepon-telepon yang penting aja. Keren kan? Nah yang gini nih bedanya software Samsung sama yang lain. Displaynya Super AMOLED beresolusi HD, ya sedikit lebih luas dari J5 yang lama, sekarang jadi 5,2 inch, dan multitasknya juga sekarang bukan 2 poin lagi, tapi nyampe 10 poin. Saturasi, keterlihatan dari sudut rendah sampai tingkat kecerahan maksimalnya sih udah juara banget ya, dan di atas rata-rata HP sekelasnya lah. Hanya gak ada auto brightness. Come on man. Nah, kalau kemajuan atau improvement di sektor desain tuh dapet banget gregetnya tadi, tapi juga bisa dijadiin alibi buat kompensasi porsi dana upgrade prosesor jadi kesedot ke ongkos frame metal desainnya tadi. Ya, memang sekarang RAM-nya jadi bulat jadi 2 GB, ROM-nya juga udah 16 GB, dan baterainya juga di-upgrade. Ini sebenarnya cukup saya apresiasi sih, tapi ya udah gitu aja perubahannya. Ya, jadi prosesornya tuh sama persis sama J5 yang lama. Ya kalau Snapdragon 410 waktu tahun kemarin sih ya masih keren ya. Tapi kalau tahun 2016 ini masih pakai prosesor yang sama J5 tahun lalu, bahkan sama sejak zaman Galaxy Grand Prime, ya menurut saya sih kebangetan ya. Minimalnya harusnya ada upgrade lah walau dikit. Tapi ya untungnya ini Samsung bung. Potensi Snapdragon 410 yang sebenarnya udah lumayan jadul, hampir sukses dioptimalkan sampai ke tingkat maksimal. Loh, kok pakai hampir? Ya, karena di tes Nova 3, tingkat kemulusannya masih kalah dari Polytron Y2 Power yang kemarin saya review, yang sama-sama pakai quad-core tuanya ala MediaTek. Tapi di tes game-game berat lain kayak Assassin's Creed Identity, Evil Bane, sampai yang lebih ringan lain Touch Me dan Ace of Arena, ya udah kebilang nyaman mainnya walau belum bebas lag pastinya. Kalau baterainya sih ya udah keren lah. Kalau tanpa gaming, pemakaiannya hanya chatting, browsing, sosmed doang sih dari pagi sampai malam jam 9 malam nih ya. Biasanya masih banyak sisanya. Ya kalau saya di atas 35%-an sih masih ada. Bahkan kadang-kadang bisa kuat sampai 1,5 hari. Tapi kalau sesekali dipakai ngegame, streaming YouTube atau nyari-nyari Pokemon sih ya bisa dibilang pas lah buat seharian. 4G-nya bisa dinyalain di kedua slot SIM card-nya, dan dites pakai 4G smartphone nyala. USB Go juga udah support, hanya masih kayak J5 yang lama, kelengkapan sensor-sensor belum ada kemajuan karena gyroscope, magnetik sampai sensor cahaya buat auto brightness layar semuanya absen. Spesifikasi modul kamera yang digunakan kayaknya nih ya sama-sama aja sama modul yang dipakai di seri A3 2016 yang harganya lebih mahal. Karakter hasilnya pun ya bisa dibilang sama banget, hanya somehow algoritma settingan auto di Galaxy A3 2016 seringnya sih bisa kasih dynamic range yang ya sedikit lebih baik, walau nggak selalu.
Meski tetap wajib menghindari kondisi-kondisi pemotretan backlight atau low light tanpa nyalain lampu flash. Saya suka banget sama kinerja lampu flash J5 ini, karena penyebaran cahayanya lebih merata menurut saya. Kamera depan juga unggul di kondisi low light, karena udah ada lampu flash di depannya. A3 2016 sih nggak punya ini. Experience software kameranya juga udah lumayan, karena penguncian fokusnya juga cepat. Softwarenya juga simple dan user friendly banget, walau jeda antar shutternya sih ya masih biasa lah, so-so gitu. Sayangnya mode HDR dan mode Pro beneran masih absen di J5 2016 ini. Hasil videonya ya buat level harganya sih udah sesuai, ya intinya kualitas kameranya nggak ngecewain kok. Walau di range harganya ada Xiaomi Mi 4i dan Zenfone Selfie yang bisa ngasih kualitas tangkapan yang ya sedikit lebih cakep lah dan lebih lengkap pastinya dari J5 2016 ini. Berbeda dengan seri A yang punya musik player buatan Samsung, di seri J ini musik playernya masih pakai Google Play Music. But don't worry, Google Play Music juga nggak jelek kok. Equalizer ada, terus ya ada fitur-fitur khas Samsung buat ngedongkrak keluaran suara pas earphone-nya lagi dipakai. Ngomongin tentang earphone, udah oke sih kualitasnya buat ukuran sebuah earphone bawaan kelas menengah. Dan speaker bodinya juga suaranya mantep, keras, enak juga didengarnya, nggak cempreng. Hanya penempatannya pas main game di posisi landscape, kalau saya sih jadinya sering teredam sama jari tengah saya. Jadi kesimpulannya, is it a good thing? Yes, it is a good thing. Buat yang nyari HP dengan experience yang lebih nyaman lagi dibanding J5 yang lama, buat dipakai sehari-hari, tapi orangnya jarang ke game HD. Dan, no, it's not a good thing. Buat yang berharap Samsung bakal ngerancang HP gaming friendly dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi strategi Samsung di seri J5 ini nggak lagi ngejar-ngejar spek buat ngimbangin HP-HP brand Tiongkok yang makin sini makin menggila. Tapi dengan upgrade dari J5 yang lama ke J5 2016 ini, Samsung berusaha untuk lebih memaksimalkan experience pemakainya. Feel and looks yang udah enak pas menggenggam J5 yang lama, lebih disempurnain lagi di J5 2016 ini. Yang penting juga masalah memori internal yang super mepet di J5 yang lama sekarang udah diperlega. Improvement juga terlihat pada perbaikan sensitivitas layarnya dengan multitouch yang jauh lebih baik, hingga daya tahan baterai yang sekarang secara signifikan jadi makin awet. Tapi yang paling saya suka dari HP ini adalah tiap sektornya nggak ada yang dibiarkan asal jadi atau asal ada. Pasti aja ada sentuhan nilai standar kualitas yang tinggi di sana. Display, kamera, user interface, soliditas tombol-tombolnya, kualitas speaker bodinya, sampai hal-hal kecil kayak earphone bawaan dan charger sampai kabel-kabelnya sekalipun nggak ada yang ngasal lah istilahnya. Ditambah kualitas service center yang pastinya terjamin dan brand yang masih sangat dipercaya di Indonesia yang memastikan aktivitas jual kembali HP ini ketika suatu saat kita mau upgrade relatif lebih mudah dan lebih bertahan harganya dari brand manapun pastinya. Plus, gaya, sekarang punya near field communication. Walau tetap, buat para gamers masih banyak pilihan HP lain yang bakal lebih ideal buat kalian. Minimnya Samsung ngasih sensor-sensor sama hilangnya hal-hal kecil kayak musik player bawaan, HDR di kamera, LED notifikasi, dan lampu latar di dua tombol kapasitif di bawah layar juga bisa dijadikan objek bahan bulian fans-fans fanatik dari brand lain. Dan ada satu lagi masalahnya menurut saya yang bakal dihadapin sama Galaxy J5 2016 ini. Namanya adalah Galaxy J7 2016. Mau tahu punya masalah apa di antara mereka berdua? Tunggu aja review Samsung Galaxy J7 2016 segera di channel ini. Oke guys, thanks for watching. Like, share, dan subscribe kalian adalah nyawa dan dukungan yang sangat berharga buat kami. Oke, dari Kota Bandung, Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.